Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Salafi Abdus Salam beserta keluarga besarnya, alladzina sami'na wa ata'na. Yang terhormat Bapak Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang kami hormati panitia penyelenggara MTQ dan MKK yang ke-19 kalinya. And we not forget, khususnya kepada seluruh the next generation of Islam Santi Nusantara yang kami muliakan. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dunia semakin cantik dan molek, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan ini telah membuat otak ruwet, mumet dan jelimet, termasuk di dalamnya masalah kemiskinan. Bukankah karena miskin seorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini, maka ia menjadi keterbelakangan? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidahnya 50, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan roda setan yang seolah-olah tidak ada pemecahannya. Padahal di dalam Islam telah diberikan solusi yang konkret. Dan tibalah saatnya, it's time for us to perform in final MSK. It is about ekonomi syariah, pendorong penguatan ekonomi rakyat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak dapat berdiri seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dari sebagian ayat tersebut telah memberi pemahaman yang jelas kepada kita sekalian bahwa kita sebagai umat Islam haruslah memiliki ekonomi yang kuat. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga, menyebutkan bahwa awal mula turunnya ayat tadi berawal dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah. Dia bertanya untuk mensedekahkan hartanya yang banyak, sedangkan pewarisnya hanya satu orang anak. Dan Rasulullah menjawab segala pertanyaannya dengan jawaban tidak boleh. Dari pemahaman tersebut dapat kita pahami bersama bahwa sebagai orang tua maka bisa dan mampu untuk meninggalkan anak-anak mereka dan ahli waris mereka dalam kuat fisik, mental maupun perekonomiannya. Sebab kemakmuran dan kesejahteraan seseorang dipandang dari segi ekonominya. Jika ekonominya baik, maka hajatnya akan mudah terpenuhi. Namun jika ekonominya buruk, maka hajatnya akan sulit untuk terpenuhi. Lantas bagaimana hadirin jika sejahtera dan makmur seseorang dipandang dari segi ekonomi? Orang-orang hanya dibutai oleh dombidal, yang merajadilah hanyalah kriminal. Mereka bertindak layaknya kanibal. Apakah mimpi-mimpi suara hati bangsa ini akan terwujud? Negara demokrasi menganut hak asasi, menghakimi 15 tahun penjara maling ayam sebandingkah korupsi triliunan mereka maling uang rakyat. Indonesia menginjak angka 37,5 juta jiwa yang berada di garis kemiskinan. Situasi dan kondisi ekonomi tergantung dari sistem yang telah diaplikasikan. Di dalam ekonomi kita memahami bersama bahwa sistem ekonomi terdapat 3 buah. Yang pertama, sistem sosialis. Sistem inilah pemerintah lebih berperan aktif dalam pengelolaan ekonomi. Dan yang kedua, hadirin, sistem ekonomi Islam, sistem di mana yang bernilai dari Al-Quran dan juga pun hadis, yang paling mementingkan arti kebersamaan dan bernilai ukhuwah. Dan yang terakhir, yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, para wirausahawan mengelola usaha mereka dengan cara mereka, yang mana sistem inilah yang telah membuat jarak antara yang miskin dan yang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. The rich richer and the poor poorer. Akan tetapi
benarkah yang dikatakan pepatah, hemat pangkal kaya? Tidak, itu salah. Pejabat tidak hemat namun tetap kaya. Iya, itu benar. Yang hemat rakyat, yang kaya pejabat. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, khususnya bangsa Indonesia, untuk bisa mengaplikasikan sistem ekonomi Islam. Dengan memperdayakan ekonomi umat, maka segala bentuk kebodohan, keterbelakangan dan kekufuran akan musnah dengan sendirinya. Dan karena itulah, salam dari anak petani. Kerja bos, kita miskin. Berpikir logis supaya hidup ekonomis. Kita perintis, bukan pewaris. Ini syarahan bukan sekedar syarahan, karena pembahasan ini telah dirangkum secara kupas dan tuntas di dalam Stay Abdus Salam. Hadirin, ladies and gentlemen, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you very much for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.